Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Hari ini saya akan mengundang salah seorang pengusaha dari Bali yang dulunya juga pernah menjabat sebagai Ketua GCI Bali. Beliau ini mempunyai sebuah bisnis yang cukup unik yang bernama Rosada Dollhouse. Rosada Dollhouse ini adalah sebuah bisnis yang memproduksi rumah boneka dari limbah kayu, di mana penjualannya tidak hanya untuk pasar di dalam negeri saja, tapi juga sudah merambah hingga ke luar negeri. Nah, tentu teman-teman penasaran kan seperti apa bisnis rumah kayu ini? Nah, sebelum berbincang-bincang langsung dengan ownernya, saya akan tampilkan dulu cuplikan video mengenai Rosada Dollhouse. Selamat datang di Rosada Dollhouse. Kita sekarang berada di Bali. Oke, di Bali ini cuma satu-satunya toko dan di Indonesia kita nggak buka cabang dulu. Karena kita produksi sendiri dan kita bikin semua ini desain by Bali Rosada Dollhouse. Oke, jadi untuk Rosada Dollhouse kita punya, kalau teman-teman lihat sebelah sana, itu namanya dollhouse atau rumah boneka kalau di Indonesia bilangnya. Atau seperti ini seri baru kita nih. Ini seri baru kita. Ini kita bilang Rosada City. Jadi dalam satu kota ada police station, fire station, ada cafeteria, hospital, dan ini kita bisa beli satu box. Yang sekarang kita lakukan adalah sebagian dari barang-barang ini kita ekspor dan sebagian lagi kita jual hanya di sini. Jadi kalau teman-teman ke Bali, tokonya hanya di sini saja. Kita nggak jual, kita nggak buka cabang. Jadi seperti ini. Kalau misal teman-teman lihat, ini kita kirim barangnya by Tiki. Terus gimana cara kirimnya? Gimana cara pesannya? Kita pesan itu by online, bisa di sosial medianya kita, Rosada Dollhouse, dan juga kita bisa buka di website kita, rosadadollhouse.co.id. So, teman-teman kalau misalnya mau tahu, barangnya ada di sini, tetapi kalau misalnya mau lihat di website kita ada. Dan juga kita jual juga set dengan interiornya. Seperti ini. Nanti interior itu by set. Jika untuk Rosada Dollhouse. Jika untuk Rosada City, all include, termasuk bonekanya. Kita juga jual boneka terpisah. So, teman-teman kalau misalnya datang dan ingin tahu bagaimana barang ini diproduksi, juga bisa. Dan karena ini diproduksi sendiri langsung di Bali. Ya, see you, sampai ketemu di Bali. Pak Martinus gimana? Halo, gimana kabarnya Pak Martinus? Kabar-kabar baik, Ya. Mas Tengkare, alhamdulillah kabar Ya. baik. Oke, gimana nih Corona? Situasinya Corona, bagaimana bisnis? bisnis agak slow ya, tetapi kita kan berusaha untuk bikin cara-cara baru lah untuk bisa beradaptasi dengan new normal ini. Ya, Karena kan kita nggak bisa lawan ini kondisi, ya. tapi kita bisa antisipasi lah Oke. supaya bisnis tetap jalan ya. Ya, oke, siap. Mantap ya, Pak ya. Nah, Pak Martinus ini kan bisnisnya cukup unik ya. Bikin rumah boneka dengan nama Betul. brandnya Rosada Dollhouse. Nah, Betul. ini sangat jarang nih saya ketemu bisnis seperti ini nih. Mungkin Pak Martinus ini satu-satunya bisnis rumah boneka yang saya tahu gitu. Nah, mungkin Pak Martinus bisa ceritain dulu nggak sedikit dulu awal mulanya kenapa sih bisa terjun ke bisnis bikin rumah boneka ini, dapat idenya dari mana, terus kenapa akhirnya bisa punya bisnis seperti ini? Oke, sepemahaman saya begini, bisnis itu ada yang memang kita create, ada juga bisnis itu yang memang karena suatu kondisi akhirnya kita berbisnis nih. Kayak zaman corona sekarang nih tiba-tiba, wah saya bisa masak donat, saya jual donat deh, misalnya gitu. Itu kan jadi bisnis tuh.
Tahu-tahu nanti donatnya, wah banyak reseller-reseller, pembesar, bikin outlet, lama-lama jadi bisnis. Karena di masa pandemi seperti ini juga, yang setahu saya, dulu tahun berapa itu, waktu ada krisis juga, banyak pebisnis baru tuh, timbul tuh, kondisi keadaan. Nah, kalau kembali ke Rosada Dollhouse, itu juga sama. Kurang lebih, kita ini kan ada bergerak juga di bisnis interior ya. Itu dia bikin lemari, tempat tidur, kitchen set, dan lain-lain. Nah, kemudian dari sana kita punya kendala tuh. Sisanya dari produksi ini kan ada potongan-potongan. Kita mau buang kemana ya? Ini kan jadi limbah nih. Nah, kemudian kita pikir lagi, oke, mungkin kita bisa bikin sesuatu dari limbah produksi kita ini. Nah, itu asal muasalnya itu. Karena kalau kita buang ke sungai itu nggak boleh itu. Oh gitu. Kecuali kita harus potong dia jadi kecil-kecil. Karena nggak boleh buang limbah itu. Kita harus potong dia jadi kecil-kecil. Kalau di Jawa, orang bisnis kayak kita, mereka biasa kasih aja ke perusahaan. Seperti bikin untuk kayu bakar gitu loh. Perusahaan tahu yang memerlukan pengapian begitu banyak. Tapi di sini kan tidak ada seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita apa yang kita mulai survei lah, kita lihat di internet, akhirnya kita pikir, oke lah, kita coba nih bikin rumah boneka nih, nah seperti itu. Oh gitu. Karena kalau di luar negeri banyak tuh wacana dollhouse, nah seperti itu. Dari sana kurang lebih seperti itu. Jadi dari sana kita mulai lihat lagi pasarnya itu. Wah, pasarnya ada nggak? Seperti Pak Mulia bilang kan, wah ini banyak orang nggak tahu ini rumah boneka itu apa kan gitu kan. Tapi kita lihat di luar negeri ini pasarnya besar ini. Kenapa? Karena hampir semua anak di luar negeri itu punya. Malah dia menurun tuh kadang-kadang dari ibunya dipakai lagi anaknya. Karena di sana itu ada musim salju di mana orang-orang nggak bisa keluar. Nah mereka mainin itu dan itu mainan favoritnya mereka. Seperti itu asal muasalnya itu kurang lebih seperti iya, itu. Iya. Berarti ini kita bikin lah. Dari hasil limbah juga berarti gitu ya, untuk memanfaatkan hasil-hasil limbah yang nggak kepakai gitu dijadiin boneka gitu ya, rumah boneka ya. Iya. Itu cerita dulunya ya. Itu cerita dulunya ya. Jadi dulunya itu semangat kita adalah memanfaatkan limbah itu. Ya, jadi intinya kan supaya limbah itu tetap bisa menghasilkan ya. Jadi biar nggak terbuang percuma ya. Jadi akhirnya pikiran dengan kenapa nih limbahnya biar bisa jadi uang, biar bisa menghasilkan, akhirnya dengan kreativitas akhirnya muncullah ide untuk bikin rumah boneka ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya awalnya. Yes. Nah, terus pada saat bikin rumah boneka ini kan udah punya pengalaman belum sebelumnya untuk bikin rumah, terus misalkan desainnya seperti apa, detailnya seperti apa, itu udah punya pengalaman atau mungkin belajar lagi gimana caranya bikin rumah boneka ini? Nah, ini pengalaman penting ya yang saya bisa sharing di sini ya, karena ini pengalaman pribadi saya. Kalau kita start bisnis, kita benar-benar harus bikin sebenarnya studi kelayakan bisnis. Jadi untuk beberapa bisnis ya, yang kita start itu secara insidensial lah ya, berdasarkan kita ada ini, kita bikin ini gitu ya, sehingga kita nggak punya perencanaan yang matang. Itu waktu membesar dia bisa berbahaya gitu. Dalam artian berbahaya itu adalah dia akan mengulang. Kita harus mengulang kadang-kadang. Contoh, saya bikin aja deh ayam goreng misalnya, sama yang geprek pangeran deh, ya kan? Bikin aja salah-salahnya. Tahu-tahu giliran nanti kita udah besar, punya 2 outlet, 3 outlet, 4 outlet, kita baru sadar tuh ayam geprek pangeran tuh punyanya orang tuh. Nah, itu kita harus ulang dari awal kalau dia shoe, atau kita harus beli mereknya dia kan, seperti Bensu dan lain-lain, itu kan bisa terjadi. Nah di ayam geprek, di Rosada Dollhouse itu juga gitu. Jadi saya mulai itu dengan santai aja. Saya search internet, saya lihat ada model-model,
wah ini bagus nih. Saya panggil tukang, karena kita ada tukang interior itu kan. Di saat dia pulang jam 5, saya panggil tuh dia. Saya bilang, bisa nggak bikin ini? Kayak gini. Bisa. Dia tanya sama saya, ukurannya berapa Pak? Katanya. Ya seberapa ada bahan sisa itu aja lah. Bikinlah. Nah, bahan sisanya kecil-kecil, rumahnya jadi kecil. Bahan sisa besar-besar, rumahnya jadi besar gitu kan. Kemudian saya kasih nama sesuai saya lihat aja di internet tuh. Namanya Alexandra. Namanya Thompson. Saya ikutin aja. Nah itu kita mulai tuh. Nah itu akhirnya setelah kita sudah cukup banyak berproduksi, kita baru menyadari itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu kan sudah di trademark sama mereka masing-masing kan. Dan kalau misalnya kita bilang ya, wah rumahnya namanya Luisa, itu ternyata itu rumahnya, contohnya rumahnya Ratu Prancis zaman dulu gitu loh. Kita main tiru-tiru aja tuh. Kita bikin, kita jual, kita bikin, kita jual. Nah jadi itu yang maksudnya saya bisa sharing. Kadang-kadang di bisnis yang memang kita create itu sambil jalan, nanti bisnis itu bisa jadi besar, bisa mati, bisa jadi besar ya. Waktu menjadi besar, kita akan menghadapi kendala-kendala. Karena kayak seperti rumah boneka ini sebenarnya kan simple bisnis, tapi kendala banyak gitu. Akhirnya di waktu kita mulai membesar, karena waktu kita kecil orang nggak terlalu pedulikan. Tapi waktu kita udah mulai ada pasar, orang udah mulai ya seperti terganggu lah. Wah kamu SNI nggak? Wah gawat tuh. Kamu SNI nggak? Kalau nggak SNI jangan coba jual di Indonesia loh. Waduh, gimana ini mulai SNI-nya lagi? Wah macam-macam syaratnya harus kita penuhi lagi. Sampai kita dapat sertifikasi SNI itu, nah, gitu loh misalnya. Iya. Jadi kalau saran saya itu memang bisnis yang bagus itu memang di-create dari awal. Karena kalau dari awal saya udah create, saya udah tahu, oh oke, kita bikin model sendiri. Oh iya, kita perlu SNI, sehingga kita nggak banyak mengulang-ulang gitu. Mengulang-ulang bisnis kita, kembali lagi turun lagi, karena terhambat lagi, dari government terhambat, dari kompetitor terhambat, habis itu dari klien juga terhambat. Kamu bikin besar kecil, kalau saya pesan 10 gimana nih? Masa ada yang besar, ada yang kecil? Nah, seperti itu. Jadi memang harusnya sih, kalau menurut saya sekarang, kalau saya coba bisnis lagi itu, dari awal udah saya set up dengan benar lah. Itu pembelajaran yang penting. Karena kalau nggak selama ini kita untuk bisa dapat pasar. Oh iya, benar-benar. Nah, kalau boleh tahu, Pak Martinus ini bisnisnya udah dari tahun berapa mulainya? Terus tantangan terbesar waktu dulu awal mulai membuat bisnis ini apa sih gitu? Jadi kan orang-orang yang mungkin pengen memulai bisnis, terus mungkin mereka sedang menghadapi tantangan, jadi mereka juga bisa belajar dari pengalaman Pak Martinus. Oke, jadi bisnis ini sebenarnya kita mulai itu 8 tahun yang lalu lah. Officially 8 tahun yang lalu. Nah, dari 8 tahun yang lalu itu sebenarnya misi utama kita di awal-awal itu adalah yang penting kita kan nggak terlalu berpikir ini ke arah bisnisnya. Yang penting barang 5 kita habis aja kita udah syukur lah. Oh iya. Jadi kita nggak ada menghitung HPP dan lain-lain. Kita lihat aja lah, orang jual berapa kita jual di bawahnya gitu loh. Nah, 3 tahun pertama kita bikin aja, kita taruh di sini ya. Kemudian kalau ada pameran, contohnya di Warung Made ada stand gitu ya. Berapa 1 kali berapa meter kita masuk tuh, kita taruh di sana. Habis itu kita mulai kalau ada pameran-pameran ya, skala-skala di Bali nih kita ikut tuh, kita taruh di sana. Cuman memang kita waktu itu ambil banyak di daerah tourism ya, karena kita tahu pasarnya itu di sana. Nah, setelah 3 tahun kita mulai ini kok bisnis bisa jalan gitu loh. Tapi untuk menjadikan ini bisnis betulan, maksud saya bisnis betulan itu adalah kita udah profit oriented ya, dimana kita mau bentuk tim, mau cari desainer ya untuk mendesain ala kita sendiri. Ini kayaknya bisa nih. Gitu.
Nah, di sana kita mulai survei itu. Jadi kita 3 tahun, itu yang saya bilang tadi di awal tuh. Kita 3 tahun. Jadi di tahun kelima itu kita baru benar-benar berpikir gitu. Habis itu ada beberapa organisasi itu mulai bantu kita tuh. Sebenarnya mereka yang nyadarin kita. Oh, kamu salah loh bisnis kayak gini. Gitu. Kamu salah loh, kamu punya produk bagus, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain ini. Oh, oke. Kemudian kita uh, mulai berlatih, kemudian kita lihat, wah di Bali ternyata ada yang bikin ini. Ada yang jual ini. Habis itu kita lihat yang jual ini ada 2 tempat, dua-duanya bule. Satu orang Kanada, satu orang Australia. Wah, ini berarti industrinya ini di jalan. Itu namanya jalan kerobokan dulu ya. Wah, kalau kita mau shortcut, kita harus punya tempat di sana tuh. Jadi kan orang tadinya ada 2 pilihan, sekarang ada 3 pilihan. Kita lihat harganya dia tinggi. Karena yang satu yang dari Australia itu dia ambil kualitas rendah, dia bikin di lokal, harga murah. Yang satu lagi dia import tuh, harga tinggi. Nah, kita masuk harga tengah lah. Kita bikin sendiri lah, harga tengah. Jadi memang ada orang-orang yang memang ke sana cari barang itu. Tadinya dia punya 2 pilihan, dua tempat, sekarang dia punya pilihan 3 tempat. Gitu. Dan kalau yang kedua apa? Tantangan ya? Ya, tantangan. Kalau tantangannya memang pasar itu ada memang pasar ceruk tuh. Pasar ceruk itu adalah contoh kalau orang ya jual baju itu kan ada baju merek, baju bermerek itu ya pasti mahal kan. Nah itu kan pasarnya diferensiasi namanya. Ada juga yang low cost, jual baju murah-murah tuh. Tapi sekali jual banyak, nah gitu. Nah, kalau itu low cost namanya. Nah tapi ada juga pasar ceruk tuh. Pasar ceruk itu sebenarnya kalau kayak orang jual baju tuh ya jual baju untuk big size gitu, untuk ukuran orang-orang yang gemuk-gemuk, nah gitu loh. Pasarnya memang nggak banyak, tapi orang gemuk itu cuma bisa ke situ gitu. Nah itu kita sadari itu. Ada orang, contoh mungkin nanti kalau Pak Mulia nanti sama anaknya kan kita sayang sama anak kita ya. Kita semen plastik, misalnya, ini pasti beracun, toksit ini kan. Karena sedotan aja udah nggak boleh lagi. Sekarang anak saya nih, kesayangan saya ini umur 6 tahun, 5 tahun main sama plastik ini. Wah, saya nggak kasih. Atau ini bahaya nih, mainan part-part kecil ini, ketelan gimana ini? Kan begitu ya, kurang lebih. Atau mainan ini sebentar aja selesai lah. Adiknya udah nggak bisa pakai, karena ini lagi musimnya siapa, misalnya Benten, wah Bentennya udah lewat, udah nggak ada lagi yang pakai nih. Udah keluar yang lain nanti zamannya dia. Nah, pasar-pasar itu ada, tapi memang kecil. Sehingga kalau secara teorinya memang kalau pasar kecil itu harganya itu kita bisa lebih fleksibel gitu. Karena nggak banyak pesaing tuh. Makanya jadi kalau kita secara bisnis, waktu orang bilang misalnya, bisnis kamu jarang loh, orang saya lihat yang kayak bisnisnya kamu, ya kan? Nah sebenarnya kalau dari sisi kita, harusnya kita berpikir, oh ini berarti good opportunity. Kalau jarang berarti nggak ada pesaing. Iya, ya betul. Pola sebenarnya kalau saya berbicara di sini, maunya saya berbicara ini. Tantangan itu sebenarnya, kalau orang bilang, wah pasar dikit, nah berarti kan yang dikit itu cuma ke kita kan, yang banyak dibagi rame-rame kan. Nah seperti itu kurang lebih itu. Asal kita bisa dapat pasar yang tepat. Jadi kalau memang barang kita tuh nggak masuk untuk misalnya low class misalnya atau middle class, ya nggak apa-apa. Berarti kita harus pasang itu di high class misalnya. Tapi kalau untuk rumah boneka ini begini, kalau di dalam negeri ya, domestik ya, orang pikir agak mahal ya.
Tetapi kalau di luar negeri dia murah. Karena apa? Karena orang itu dari sini bawa itu rumah boneka bisa bisa 9 kilo, 8 kilo loh. Sedangkan mereka punya bagasi rata-rata cuma 30 kilo ya. Mereka rela tuh. Mereka bawa tuh. Hand carry tuh. Atau kalau kita kirim, satu kali kirim ke Australia itu bisa makan biaya sampai 1,2 juta tuh. Tapi itu masih lebih murah dibanding dia beli di sana. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang tantangannya itu ada, terutama pasarnya ada, tapi memang kalau kita bisa konsisten di pasar yang walaupun kecil, karena kecil kan nggak banyak yang lirik tuh. Wah, orang cuek aja lah. Apa sih jualan kayak gitu kan misalnya. Pasti nggak banyak yang beli. Jualan ini banyak yang beli. Tapi jangan lupa pesaingnya juga banyak. Gitu. Dan harga udah nggak bisa tuh. Udah pasar tentuin itu. Kita jual apa itu dulu? Misal masker tuh. Wah, bisa berapa? 100.000. Kan turun-turun terus waktu orang pikir tuh bisnis bagus tuh kan gitu. Tapi kalau kita jual yang memang sedikit, dibeli kayak oksigen tuh ada tuh, ya harga bisa stabil. Nah, gitu kurang lebih lah, Pak Mulia. Seperti itu. Ya, oke. Nah, terus untuk pasarnya sendiri untuk rumah boneka ini lebih ke mana Pak Martinus? Apakah lebih ke keluarga atau mungkin perusahaan ataupun mungkin tempat bermain atau gimana? Gini, pasarnya, kalau pasarnya itu memang banyak ke keluarga. Karena biasanya ini memang kita set up sebenarnya untuk anak main sama temennya, kakaknya, mungkin mamanya, papanya gitu ya. Jadi barang ini waktu dibeli itu dalam posisi belum terpasang. Oh, gitu ya. Dan mereka pasang sendiri. Nah, itu juga yang sebenarnya bikin kita, maksudnya bukan apa ya, saya cukup bangga itu sama produknya kita. Karena sampai sekarang setahu saya, cuman kita tuh yang bisa bikin itu produk no screw. No screw itu seperti gini, dia bisa dipasang tanpa skrup satupun. Oh, Jadi dia gitu. bisa terpasang tuh. Itu cuman kita tuh. Tinggal gabung-gabung gitu aja ya? Iya. Even kalau yang dari luar negeri, itu dia masih ada skrup tuh. Makanya dia bilang low screw. Masih ada skrup di bawah, dia masih pasang skrup tuh. Kalau kita punya udah nggak pasang skrup sama sekali. Oh, iya. Nah, kalau jalan lagi ya. Sebelum pandemi ini kita juga ada kirim ke luar negeri, di mana mereka juga jual lagi. Nah, itu juga pelajaran yang bagus untuk bisnis ya. Dalam artian begini, saya ini banyak cerita yang apa namanya, yang mungkin nanti kalau audiensnya dari Pak Mulia ini nonton ini lihat, wah ini saya jangan lakuin lagi deh ya gitu loh. Karena nih orang udah pernah kena nih kan gitu ya. Jadi kisah seperti itu. Jadi kita banyak nggak paham ya tentang bisnis ya. Jadi saya juga banyak nggak paham. Jadi kalau Pak Mulia ke Australia, misalnya ya, ada rumah boneka ya. Karena teman saya bilang itu, bro, waduh, di Australia ada juga yang jual kayak lu tuh katanya. Tapi lebih keren katanya. Harganya memang lebih mahal. Cuman cakep ini. Ya kan? Saya tanya, saya nggak bisa sebut merek ya. Waduh, saya pikir kita juga kirim ke Australia tuh, kan gitu kan. Sampai satu saat saya ke rumahnya dia ya, saya kaget, ini kan barang saya. Jadi itu juga penting buat kita adalah kita kalau berbisnis kan pasti akhirnya ada B2B, B2C kan. Business to business, business to customer. Waktu B2B, kalau sekarang banyak tuh, bagaimana cara bikin perjanjian dan lain-lain kan gitu ya. Nah, kalau dulu saya nggak paham. Jadi banyak memang barang kita itu harusnya untuk membesarkan merek, harusnya merek kita aja kan. Nah, ini barang kita ini udah sekarang tuh. Kita jadinya seperti jual kerupuk curah itu dibeli sama orang, kemudian dikasih merek sama dia plastiknya kan gitu kan.
Habis itu dia jual lebih mahal tuh. Wah, gitu. Tapi emang kita udah nggak bisa kita hindari. Karena di perjanjian memang kita nggak bisa nggak memaksakan dia pakai merek kita. Orang kita jual barangnya kan, sama sampai sana dia ganti kardus ya. Kurang lebih itu pengalaman itu. Kalau mungkin nanti teman-teman yang dengar yang nonton ini ya bisa benar-benar berhati-hati. Karena kadang-kadang kita lihatnya yang penting kan margin. Wah, untungnya ada nih, kan gitu ya. Tapi kita nggak lihat value ke depannya. Value ke depan itu adalah ke depannya sebenarnya saya lebih besar daripada ini bisa. Kan gitu. Kamu harus kalau jual barang saya merek saya lah. Gitu kan. Sehingga kita bisa buka pasar merek kita sendiri. Gitu loh. Itu yang sekilas ceritanya lah. Jadi kalau pasar itu di luar negeri ada, cuman mungkin juga bukan merek kita ya. Kalau di dalam negeri pasarnya kita banyak memang dari showroom saja. Makanya saya sedang coba nih untuk online gitu. Seperti itu karena saya baca karena pandemi ini kan memaksakan kita ya untuk bikin di sosial media gitu. Juga kaget tuh. Wah, ada beberapa transaksi itu dari sosial media tuh. Ternyata orang nggak perlu lihat-lihat banget gitu. Memang caranya agak low ya, dalam artian ya ntar minta video call kita liatin, gitu ya. Memang caranya masih agak seperti itu ya. Cuman beberapa transaksi itu lumayan ya. Beberapa transaksi selama pandemi ini, anaknya ulang tahun, dia nggak mau keluar, langsung WA call, habis itu dia beli, kita kirim. Terjadi ternyata. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk produknya sendiri itu dibikin dulu, terus dijual, atau misalkan dibuatnya sesuai dengan pesanan dari si customer-nya, Pak Martinus? Untuk produknya sekarang kita bikin ya. Karena untuk create satu produk itu nggak gampang ya. Jadi gini, Pak Mulia, waktu bisnis ini membesar ya, dalam artian bukan yang besar, maksudnya membesar dari kondisi yang sebelumnya, pasti akan banyak perubahan kan. Ya. Tadi kan saya cerita tuh, jam 5 sampai jam yang lembur itu, saya panggil dia, saya suruh bikin. Wah, dia kan nempel satu bidang ke yang lain, ya dia scrub semua kan. Yang penting jadinya sama gitu loh. Akhirnya lama-lama kan tidak bisa seperti itu. Kita mulai masukkan mesin. Nah, akhirnya bisnisnya berubah. Kalau dulu dia kasih foto, ya saya kasih fotonya ke tukang, dibikin sama tukangnya. Ya jadi. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang kita mulai pakai mesin. Dari mesin itu harus didesain. Dari desain itu harus di trial and error. Dari trial and error itu harus kita checking dulu satu persatu. Sesuai nggak dengan SNI yang kita punya. Dalam artian nggak ada part kecil, nggak ada sudut tajam. Habis itu juga nggak ada bagian-bagian yang bisa mencederai waktu bermain gitu ya. Nah, jadi kita di sana akhirnya memutuskan, nggak bisa lagi nih kalau orang pesan satu, habis itu kita effortnya sedemikian rupa kan. Kalau bisa adalah ada minimal order. Biasanya kita bikin minimal order itu 24 pieces. Kalau 24 pieces mau nggak? Nah gitu loh. Walaupun ada namanya nanti negotiate ya. Maksudnya bukan 24 pieces. Karena ada satu di Malang nih. Mereka bilang, saya mau nih bikin nih. Atau satu lagi juga ada di Belanda. 3 kali kita udah lakukan itu. Di Malang, di Belanda, sama di Australia. Ini rumah nenek saya, dia bilang. Saya mau bikin kayak gini. Ya kita bikinin. Tapi dengan perjanjian adalah desain fee dia bayar. Habis itu kayak trial error itu segala macam dia bayar. Kan itu kan bisa nggak jadi kebuang kan gitu ya. Dan dia bayar cukup mahal untuk itu. Walaupun kita bikin satu. Dan setelah itu, kalau kita boleh pakai ini desainnya dia, mungkin kita ada pengurangan nggak semahal itu. Tapi yang kayak di Malang itu dia bilang nggak boleh. Orang rumah nenek saya katanya, ya berarti kan untuk dia bikin satu untuk dia aja. Jadi dia harus bayar itu semua. Itu bisa. Tapi biasanya sih
Kecuali B2B, kalau dia mau jual lagi, enggak, biasanya kita sampai sekarang udah, ya sekarang kita udah punya model sekitar 40 model kok. Biasanya sih udah cukup memenuhi lah. Kalau dia nggak mau yang besar, ada yang kecil. Nggak mau yang kecil, ada yang nggak mau kecil besar, ada yang sedang gitu loh. Nggak mau yang begini, ada yang begitu. Nggak mau begitu, ada yang begitu. Ya. Kalau color, nggak masalah. Oh, saya mau ganti warna, nggak apa-apa. Kalau itu kan gampang. Tinggal ganti catnya saja. Nah, seperti itu kurang lebih. Oh, berarti udah ada desainnya 40, tinggal orang nanti pilih aja gitu ya. Terus kalau misalkan dia Nah, mau bikin ya, custom juga bisa gitu ya. Jadi terima juga ya, yang custom gitu ya. Cuman nanti dia yang bayar misalkan ya. bikin kalau misalkan nggak jadi tetap dia bayar gitu ya. Baratnya kayak biaya risetnya gitu ya. Betul, betul. Biasanya mereka nggak mau tuh, kecuali kalau memang mereka mau bisnis. Atau Oh kalau iya. nggak, memang mereka ada, kayak di Malang itu kan, dia punya nenek ulang tahun ya. Dan dia tuh punya banyak hotel di Malang. Maksudnya nggak secara finansial dia nggak ada masalah gitu loh untuk bayar itu semua. Yang penting neneknya happy lah. Rumah masa dulunya itu untuk hadiah ulang tahun. Nah gitu ya kita bikinin. Gitu iya. Nah, Pak Martunus untuk di Indonesia sendiri itu kira-kira saingan untuk di bisnis ini tuh ada banyak nggak pasarnya? Terus apa strategi yang dilakukan oleh Pak Martunus nih untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis lain gitu yang bikin rumah boneka juga? Hmm. Kalau saingan itu sebenarnya kan kita kembali lagi karena ini pasarnya kan kecil. Jadi biasa nggak banyak orang mau bermain di bisnis ini. Dan kalaupun mau nggak semua orang bisa kuat gitu loh. Karena kembali lagi ke pasarnya dan challenge tantangannya. Nah, kalau pesaing kita itu akhirnya adalah kalau sekarang itu big company itu gini, dia itu contoh itu kayak kalau di saya nggak bisa bilang merek, tapi maksudnya itu grupnya kawan lama sejahtera itu dia punya toko mainan, dia punya tuh. Ini ambil dari Cina tuh. Habis itu juga ada satu lagi grup pakaian bayi itu, dua-duanya ada di Bali loh. Dua-duanya mereka punya toko di Bali loh. Itu juga punya tuh. Nah, kalau strateginya kita gini. Kalau strateginya kita gini. Kalau kita saya selalu senang gini. Saya selalu senang seperti COVID ya. Kita jangan lawan lah. Habis itu kita harus bisa gimana caranya hidup dengan dia kalau dia nggak bisa hilang. Kan gitu kan. Ketimbang kita nunggu terus nih kapan, atau kita yang menang atau dia yang kalah, kan nggak bisa begitu. Sama kayak ke big company, kita ini kan nggak besar dibanding mereka. Nah, jadi yang kita lakuin ya kita datengin. Saya datengin itu sampai ke Jakarta itu. Dia apa namanya Toys Kingdom itu. Saya datengin sampai Jakarta. Saya bicara sama mereka. Ambil dari mana? Kita bilang gitu kan. Oh, kita ambil dari Cina katanya. Dapat harga berapa kan gitu. Nah, saya punya nih. Cuman saya nggak bisa loh bikin semurahnya kalian tuh. Kenapa? Karena bahannya beda. Kan seperti itu kurang lebih ya. Nah, saya kembali ke Bali, saya lihat wah dia nggak ada calling saya balik. Berarti harga ini sensitif buat mereka kan. Waktu saya ke Jakarta, saya datang lagi, saya bilang lagi sama dia, hey, kalau kita bikin semurah itu kamu mau nggak ambil dari kita? Mulai kebuka tuh, mau katanya. Nah jadi di terakhir saya bicara sama dia, tapi itu sebelum COVID ya, adalah memang mereka pikir, oh bolehlah ngambil dari kita untuk trial ya, untuk ngambil barang dari kita, dan itu kuantiti besar tuh, ya kan, sebelum ini ya. Nah makanya, jadi saya pikir itu peluang, karena kita lihat mereka kan berdagang, kita kan produksi, kita masukkan ke mereka, mereka mau tuh. Cuman memang ada kendala sedikit di belakang, adalah ya kembali yang tadi kayak saya ceritain masalah Australia itu, kembali jangan pakai merek kamu ya, nah pakai merek kita ya. Nah ini
pikir lagi kembali di Australia ini kejadian bakalan. Saya pikir adalah, saya coba pikir ya, terakhir kita negotiate, dia bilang, bagaimana kalau merek kita di bawahnya ada bacaannya manufactured by Rosada Dollhouse. Nah itu kita sedang mikir. Tapi saya nggak tahu kalau sekarang ya. Karena sekarang kan semua serba susah kan. Karena waktu itu kalau kita bisnis sama perusahaan besar, biasanya kita lebih tertekan. Karena kita lebih memerlukan kan dibandingkan dia kan. Nah akhirnya yang terakhir itu saya bilang ya kita pikirkan dulu ya bisa apa enggak kalau seperti itu. Karena besok-besok kan kalau misalnya boom, misalnya itu mainan itu boom ya, akhirnya kan dia nanti bikin sendiri kan. Iya, benar-benar. Akhirnya kita out lagi kan dari sana kan, itu saya takut ya sih di situ. Cuman saya maksudnya cukup salut ya, maksudnya bagaimana big company, wah mereka bisnis gini, itu kan pembelajaran buat kita. Terlepas dari deal nggak deal, di proses itu adalah saya lihat, wah mereka gimana berdagang, bagaimana mereka membangun pasar, bagaimana mereka berinvestasi begitu besar, bagaimana mereka sistem QC-nya, bagaimana mereka menjalankan standar-standar prosedur yang mereka lakukan. Saya lihat di sana, wah kita rasa jadi semakin kecil. Nah nanti kan next-nya mungkin ya kita bisa bikin seperti itu. Itu kurang lebih. Jadi poinnya sih kalau saya lebih senang setiap tantangan itu harus kita jadikan peluang. Dan di masa-masa tidak ada tantangan ya. Sebenarnya tantangan kita kompetitor kan. Ya. Tapi kalau di masa seperti di mana tantangan itu begitu besar, banyak bisnis mati sendiri kok. Nah, jadi di sana itu kita harus benar-benar membaca nih. Aduh, dulu kita bikin susah nih. Dia udah mati. Kita coba bertahan. Sehingga akhirnya hanya yang mampu melewati tantangan itu akan jadi pemenang. Seperti itu sih kurang lebih. Luar biasa. Mulia, kalau dari saya ya maksudnya. Ya. Jadi Jangan intinya kita terlalu takut. Ya, jangan kita terlalu takut lah. Ya. Jadi sebetulnya kompetitor itu nggak perlu kita takutin ya. Jadi justru kita jadikan sebagai partner ya atau sahabat kita ya dalam berbisnis. Artinya kita bisa tetap mendapatkan peluang gitu. Meskipun ada kompetitor, justru kita bukan berusaha untuk menyingkirkan dia, tapi kita berusaha bagaimana supaya bisa bersinergi dengan kompetitor itu gitu ya. Betul. Itu poinnya sebenarnya. Kalau kalimat poinnya benar-benar seperti itu. Jangan pernah kita jadi gini, jangan berkompetisi, tapi kita berkolaborasi. Jangan berkompetisi. Karena kita lihat, contoh misalnya kita bikin satu bisnis, orang bikin bisnis lain, kan seperti itu kan. Habis itu kita dapat satu project di mana kita nggak tanganin, kita bisa ajak dia kan. Halo, kita sama-sama kan seperti itu kan. Nah, bayangkan kalau dia nggak ada, kita nggak bisa ambil project itu, karena kita nggak mampu. Iya betul. Seperti itu kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, jadi pesan untuk teman-teman yang menonton ini, jadi kalau misalkan teman-teman menghadapi kompetitor, entah kompetitor besar ataupun kecil, ya justru itu jangan dijadikan sebuah hambatan, tapi jadikanlah itu sebuah peluang ya untuk membuat bisnis kita sama-sama besar gitu. Jadi mereka juga untung dan kita juga jadi tambah besar gitu. Jadi justru dengan adanya kompetitor itu justru malah menjadi sesuatu yang positif ya, bukan sesuatu yang negatif ya bagi bisnis kita. Betul. Kalau kita bisnisnya punya kompetitor, habis itu kompetitor bergerak di bidang yang sama, lebih baik kita bikin jadi ini, kita bikin jadi satu organisasi kan? Iya. Pengusaha boneka Bali kan gitu. Iya. Pengusaha boneka Indonesia gitu kan? Iya. Nah itu yang kita lakuin lebih baik. Daripada kita
matikan dia, dia matikan kita matikan dia matikan kita, terus barang dari luar negeri masuk, kita mati semua. Oh iya, setuju, setuju. Iya, kita justru nanti kita bisa ke government ya kan, sama-sama Pak, kami ini pengusaha rumah boneka Pak. Oh, apa itu? Nah, kita, kami ada kendala nih Pak. Nah, kalau bayar SN itu mahal misalnya. Apa nggak ada fasilitas dari pemerintah? Pak, bisa nggak dibukakan pameran untuk rumah boneka Pak? Waduh, kita nggak bisa. Tapi di Hong Kong ada tuh Pak. Ada pameran untuk mainan anak-anak termasuk rumah boneka. Bisa nggak difasilitasi? Kami ini ada 10-20 company ini Pak. Nah, kan gitu kan. Kita punya ekspor segini, kita punya penjualan segini, bisa bantu nggak Pak? Nah, kan seperti itu kan. Nah, itu yang lebih bagus ketimbang kita sendiri-sendiri kan. Iya, iya. Itu yang lebih bagus. Nah, kalau untuk pasarnya sendiri, Pak Martinus, itu komposisinya mayoritas dari luar atau dari dalam negeri? Terus kalau misalkan dari dalam negeri, itu dari kota mana kebanyakan yang jadi customer-nya? Kita ini sekarang itu 80% lah, mungkin 85 itu dari luar negeri. 15% dari Indonesia. Nah, tapi sekarang kita mulai nih di sosial media dan lain-lain. Saya lihat mulai bergerak. Saya lihat juga ada pasar-pasar seperti institusi ya. Wah, saya lihat kok hotel-hotel nih beli nih sama kita nih. Habis itu seperti Bali Berpark gitu ya. Mereka reguler nih beli sama kita nih. Saya nggak tahu apa dia jual lagi, apa dia pakai untuk main di tempatnya dia. Cuman cukup banyak itu dia beli itu. Dan berulang-berulang ya. Nah, saya kok lihat itu di sana itu pasar domestik ini luar biasa sebenarnya, tapi kita harus bisa gali pasar ini. Karena sebenarnya dari 15% kita jual domestik ya, itu lebih easy loh. Karena orang di domestik ini nggak terlalu banyak bertanya, mensyaratkan, seperti itu kan. Gitu. Karena Pak Mulya asal tahu ya, kalau kita mau kerja sama-sama perusahaan dari luar negeri ya, dia itu, waduh syaratnya luar biasa itu. Termasuk gender equality. Kenapa sedikit karyawan perempuannya? Nah, tuh, itu juga. Habis itu, apakah kita membayar sesuai dengan ini, dengan UMK? Apakah karyawan wanita kalau misalnya lagi halangan, kita kasih izin libur? Oh, dia samakan dengan negaranya tuh. Iya, iya. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya lokal ini kita, yang penting dia lihat, wah, cocok nih, bagus. Ya udah saya beli, selesai. Nah, sekarang kalau yang lokal-lokal ini kita develop, saya yakin sekali lah penjualan ini bisa bagus. Nah, saya harap sih sebenarnya sekarang ini memang mulai lari ke domestik ya. Karena sekarang kan udah ekspornya udah hampir nggak bisa loh untuk sekarang ini ya. Oh iya, iya. Karena kan kalau bukan kita yang tutup, dia yang tutup. Habis itu kalau kita kirim ke dia juga jual setengah mati sekarang. Sulit dia jual. Karena kan permintaan juga nggak terlalu banyak seperti dulu kan. Dan dia nggak akan berani stok barang banyak. Sedangkan kalau kita nggak main quantity, kita akan sama-sama rugi. Nah, jadi kita nih coba develop nih lokal nih. Saya yakin sih. Tapi memang kembali, ya kita harus ada bab baru yang kita pelajari lagi, gimana caranya ini menjual ke lokal nih. Nah, dan itu udah mulai agak lumayan loh. Karena kita sekarang udah ada ini tuh, di showroom kita ada tiki sendiri tuh. Jadi kalau kita kirim udah nggak repot tuh. Kita kirim dari tempat kita sendiri. Oh gitu, ya. Karena saya tanya tuh, wah, kok ada tiki sendiri? Iyalah, udah mulai ada yang kita kirim ke Surabaya, ke Jakarta, kan gitu kan. Habis itu ke Medan, ke Batam, dia bilang gitu kan. Daripada kita repot-repot angkat barang nih, kita kerja sama Tiki nih. Jadi kita udah langsung bisa kirim dari sini, nanti dia ngambil ke sini. Bagus juga nih. Nah, gitu kurang lebih. Jadi memang pasarnya banyak.
Ya, ya. Kalau dulu di Bali yang beli ya ekspatriat, ininya yang beli itu kan seperti itu kan. Memang mereka tinggal di sini gitu ya, dulu yang beli seperti itu. Sekarang lokal udah mulai banyak. Dan pasar loh juga saya kaget. Mulai ini banyak berapa kali kirim dari pasar, saya lihat seperti itu. Nah, kalau untuk strategi promosi dan branding dari Rosada Dollhouse ini untuk di lokal gimana Pak Martinus? Apakah ikut kayak pameran atau mungkin memanfaatkan media online atau mungkin promosi yang lain? Itu strateginya Pak Martinus apa yang dilakukan untuk mengincar pasar domestik ini supaya lebih meningkat lagi penjualannya? Kita gini, kita ini udah tidak mungkin udah hampir tidak mungkin gitu social distancing dan lain-lain nggak mungkin pameran itu bisa jalan lagi. Nah, oleh sebab itu memang online ini bukan pilihan tapi online ini satu keharusan sekarang. Online ini keharusan dan online ini bukan sekedar kita mereka punya tapi memang orang itu ini harus kita bisa dalam artian ya semua punya kita harus lebih hemat gitu loh dalam strateginya, dalam penguasaannya dan lain-lain gitu loh. Kalau dulu kan yang penting websitenya ada, yang penting sosial medianya ada. Ya kita ini aja, kita upload nanti setiap hari satu, nah di golden time selesai. Tapi kita nggak berpikir tentang copyright atau kita nggak berpikir tentang apa itu hashtag, kita nggak berpikir tentang kalau kita pasang iklan kita harus trial and error, kita nggak berpikir tentang di mana lokasi yang kita harus pasang, kita nggak ada hemat gitu. Yang iklan aja, karena iklan ini kan gampang, kita lihat aja yang kita posting, promosikan, kita pencet promosikan jalan iklan. Nah dulu kan gitu. Karena apa? Karena itu kan sebagai komplementer atau pelengkap yang kita kejar itu kan yang offline sales kita kan. Kalau sekarang orang udah nggak mau keluar. Kalau hal-hal yang nggak terlalu penting dia nggak mau ketemu kemudian gitu. Nggak mau nih online harus jalan kan. Nah sekarang memang tantangannya mungkin bukan saya aja, banyak orang yang kaget. Gitu. Karena pandemi ini kan datang tiba-tiba dan semua langsung berubah. Anak sekolah jadi nggak sekolah. Habis itu kita tadinya walaupun virus kita nggak pernah lihat, tapi kita semua takut loh. Akhirnya ya kalau go online or die gitu sekarang. Karena semua udah jual online. Nah ini memang tantangannya. Jadi ke depan itu nggak mau kita harus siap untuk itu. Walaupun kalau tanya harus ada dulu sekarang siap nggak? Enggak. Ya siap. Kita terus berusaha. Tapi kalau di level happy apa enggak? Belum happy sama apa yang kita capai. Kan sekarang salesnya offline turun, harusnya dibandingin dengan online yang naik ya. Ya online-nya bukan yang nggak naik. Tadinya nggak ada jadi ada. Tapi kalau waktu dari dulu kita udah pelajari atau offline kita merasakan pentingnya online ini, mungkin kita udah hal-hal yang sudah lebih maju dari ini, gitu. Sudah lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk dari sisi online itu kan biasanya kalau orang ngelihat lewat website atau dari sosial media, apalagi kan ini produknya kan fisik ya, maksudnya kan orang perlu melihat detailnya seperti apa, terus ukurannya bagaimana, bahannya apa. Nah, itu strategi dari Pak Martinus gimana nih untuk meyakinkan orang-orang yang melihat dari online gitu? Bagaimana supaya mereka jadi tertarik untuk membeli produknya tanpa harus bertatap muka? Karena kan kendalanya kalau di online itu kan ya orang kan nggak bisa lihat langsung kan produknya, terus misalkan detailnya seperti apa, kan mungkin orang kadang merasa khawatir kan untuk beli produknya, takutnya kan nanti nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Apalagi kan mungkin harga produknya kan bukan kayak beli baju kan yang di bawah 100.000 gitu kan. Nah jadi gimana nih strateginya Pak Martinus untuk meyakinkan orang-orang yang melihat dari online, yang membeli lewat online? Ya pasti kalau secara teorinya adalah kita harus mau nggak mau deskripsi yang jelas tentang barang itu.
color optionnya, size-nya, materialnya, habis itu cara membuatnya dan lainnya. Bukan saya aja, banyak orang yang akhirnya nggak jelas itu untuk orang bisa membayangkan. Habis itu kita capek karena sekarang salesnya offline turun. Lalu yang kedua visual, harus ada dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, atas, bawah kalau perlu. Yang ketiga itu adalah yang mendorong mereka. Jadi kayak ada testimoni lah. Oh, saya udah pernah beli dan ini bagus, nah gitu. Saya udah pernah dikirimin dan ini langsung berubah. Anak-anak sekolah kita udah biasanya bisa pasang tanpa kendala misalnya gitu. Itu yang ketiga. Nah, itu secara teorinya. Tapi walaupun virusnya zamannya udah berubah Pak Menteri. Ya. Karena kalau dulu itu kan dia membeli online kan pilihan. Aduh saya nggak saya beli online aja deh. Atau dia terlalu jauh saya beli online saja deh. Kalau saya sempat hit and run. Kondisinya extraordinary, cuman kita kok tanganinnya ordinary. Nah sama kayak perusahaan. Kondisi ini udah extraordinary. Pola pikir, mindset-nya, behavior-nya itu semua udah berubah. Tapi kok kita masih pakai gaya dulu, itu udah pasti udah salah. Itu udah pasti udah salah. Salahnya di mana? Mungkin belum sekarang kelihatannya. Oh sekarang saya masih aman tuh. Belum sekarang kelihatannya. Kenapa? Karena kita ini kan ada orang lain yang berbisnis sama seperti kita. Kita rasa kita maju karena kita melangkah, siapa tahu dia lari. Waktu kita lihat kanan kiri sebenarnya orang udah nggak ada. Karena orang udah di depan. Tapi kalau secara maju ya maju. Kita maju 2 meter, dia maju 100 meter. Nah itu. Jadi kadang-kadang itu juga penting. Wah kita aman kok. Sales kita masih seperti dulu. Wah sales orang udah berlipat-lipat karena dia udah pakai pasar yang lain. Kan gitu. Sampai akhirnya pelanggan kita yang tersisa udah nggak mau belanja sama kita karena dia udah berubah mindset. Dan kita waktu mau mempelajari cara yang baru sudah ketinggalan jauh, wah kita udah habis itu. Karena kita belajar dari pandemi. Big company, small company, UMKM sama rata-rata sama, 3 bulan aja nggak survive, mereka mati kok. Kan kita belajar dari pandemi ini kan. Ya. Buktinya apa? Sekarang lihat, perusahaan besar kurangin karyawan, Astra kurangin karyawan. Itu Pizza Hut, Domino Pizza sekarang di pinggir jalan juga banyak tuh. Kasih jualan pizza, bener kan? Berarti kalau di kondisi ini kan mereka juga berat. Punya satu showroom, satu restoran, 2 restoran, 3 restoran nggak cukup. Motor-motornya tuh harus standby di pinggir-pinggir jalan itu. Dia harus jual produk yang murah-murah itu. Supaya semua orang makan itu. Kalau enggak, apa yang terjadi? Ya dia bisa mati kan? Nah sekarang seperti itu. Jadi mau nggak mau, tidak ada pilihan. Jadi kalau menurut saya, pasar online ini udah bukan pilihan, tapi online ini harus jalan. Online ini harus jalan. Nah, di company kita masing-masing ya, harus jalan. Karena semuanya loh, harus lewat sana loh. Seperti itu. Karena orang sudah tidak satu kebutuhan lagi untuk ketemu untuk satu transaksi. Nggak seperti dulu. Harus dipegang, diraba, dicoba, di ini. Sekarang nggak kebutuhan lagi. Gitu. Kalau dulu kita makan, kita nongkrong, ya kan makan minum kopi lebih mahal karena nongkrong ya. Prestis, ya bisa nongkrong di satu tempat dengan brand terkenal ya kan. Sekarang kan enggak lagi, semua take away, yang ngantri siapa? Gojek. Semua take away. Nah, terus kalau kita masih berbisnis dengan sewa tempat yang begitu mahal dan lain-lain, wah, tapi masih bisa jalan nih, bro. Wah, kita nggak sadar, orang udah mulai ada ghost kitchen, ya kan, habis itu mulai ada cloud kitchen. Nah, sekarang yang nganternya tiba-tiba mau bikin sendiri tuh. Di Indonesia, dia injek $5 juta. Nah, di saat itu terjadi, kita belum udah pasti. Kenapa? Karena mereka udah 3 langkah, kita belum bergerak. Dari tetap pagi buka warung, siang, sore, atau malam tutup, pagi buka, malam tutup, kan begitu?
wah itu udah mati gitu. Seperti itu. Itu udah dijamin. Makanya saya bilang, sekarang belum tentu, tapi pasti. Sekarang belum tentu, tapi pasti. Pasti kita akan tertinggal lah kalau kita nggak ngikuti. Itu kan udah hukum alam itu. Kalau dari zaman dulu tuh siapa mungkin yang katakan kalau kita nggak adaptasi kan kita mati pasti kan. Nah sekarang ini kan dari 3 bulan lalu kan ekstrim adaptasi yang harus kita hadapi. Tiba-tiba kita harus pakai masker, tiba-tiba ya kan. Sekarang lewat jalan itu nggak pakai helm, pakai masker masih aman. Pakai helm nggak pakai masker di stop tuh. Maskernya mana kan? Nah, kan gitu kan nggak boleh lewat sini tanpa masker, nah, kan gitu. Itu kan hal yang baru. Yang dulu mungkin sebelum 3 bulan ini sebagian orang nggak pernah tuh pakai masker tuh, gitu. Kurang lebih gitu Pak ya. Ya, oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Martinus. Nah, untuk teman-teman nih, misalkan yang menonton video ini yang baru memulai bisnis, nah kira-kira pesan dari Pak Martinus apa nih untuk mereka yang mungkin mengalami kondisi yang sulit, mungkin bagi mereka mengalami hambatan, khususnya di tengah pandemi nih, atau mungkin bagi mereka yang masih pemula lah, baru memulai bisnis. Nah, itu pesan dari Pak Martinus apa nih yang cocok untuk mereka? Gitu. Silakan. Gini, Pak Mulya, banyak orang bilang ya, dan saya sangat setuju itu, bisnis ini kan harus berani ya. Bisnis ini harus berani. Kita harus berani memulai. Karena kalau bisnis yang tidak dimulai itu kan berarti belum ada bisnisnya, ya kan? Nah, oleh sebab itu, di satu sisi, berani aja tanpa perhitungan juga nekat sebenarnya. Apalagi kalau kita mulai, contoh, wah kita berhenti kerja, kumpulin uang nih misalnya. Ada 20 juta, dapat pesangon 10 juta, 30 juta, kita mulai. Udah mulai aja lah bikin gini ya. Tahu-tahu nggak berhasil, habis tabungannya, habis pensiunnya, kan gitu ceritanya. Nah, oleh sebab saya berpesan itu gini, ya ke diri saya sendiri juga sih. Kalau kita itu harus pintar baca peluang. Oh ini ada peluang, ini ada peluang, ini ada peluang, ini ada peluang, ini ada peluang. Nah, dari peluang-peluang yang ada itu, kita lihat yang mana yang bikin kita happy. Karena bisnis itu harus happy. Kalau memang kita senangnya otak-atik motor, berarti kalau kita bikin bengkel, kita happy. Tapi kalau kita bikin kebun, bisnis di perkebunan, mungkin kita nggak happy gitu loh. Kebalikan kalau kita suka otak-atik tanaman. Nah, jadi bisnis itu harus happy. Wah, ini yang happy. Kan udah mulai ngerucut ya. Jadi kalau saya jalanin ini, saya seneng. Gitu, bukan jadi tekanan buat saya. Saya setiap hari seperti main, tapi saya dapat uang. Ya kan? Nah, itu disiapkan itu. Bisnis-bisnis itu disiapkan dulu. Ya. Karena ada yang namanya momentum. Momentum itu begini. Ada suatu peluang tiba-tiba yang ada. Nah, misal contoh nih. Pak Mulya atau saya jalan-jalan. Wah, saya ketemu orang nih di satu tempat walaupun secara nggak sengaja atau sama-sama ngantri, sama-sama apa. Kita kenalan. Wah, saya lagi cari ini loh, cari orang yang bisa bikin video loh misalnya, atau saya sedang cari orang yang jual mainan anak-anak loh misalnya ya. Nah itu momentum buat kita. Tinggal waktu dia bicara sama saya, saya cari orang yang mau bikin video loh. Itu bukan momentum buat saya sebenarnya. Kenapa? Karena saya nggak mempersiapkan diri untuk bisnis itu. Tetapi kalau kita senang, contoh saya senang, misalnya saya senang mainan anak-anak. Habis itu, waktu saya ketemu misalnya, contoh sama Toys Kingdom, saya happy gitu, cerita sama dia. Ini loh mainan kita, dan lain-lain. Itu momentum namanya. Nah, suksesnya orang adalah waktu momentum itu datang, dan dia udah siap. Nah itu dia. Itu buat saya pribadi ya, poinnya itu. Makanya kita sering selalu menyiapkan diri tuh.
waktu momentum itu datang kita siap. Nah, kadang-kadang yang terjadi ini kan kebanyakan begini. Momentumnya datang kita nggak siap, sehingga lepas. Karena kita nggak mau menyiapkan diri. Nah, itu penting itu untuk kalau kita berbisnis ya. Secontoh misalnya, saya bisa bikin satu hari 30 ini, ya. Tapi kita pelajari gimana bikin satu hari 100. Oh iya, syarat 3 kali lipat. Nah, gitu kan. Kita hitung kalau overtime, oh bisa nih. 90 tambah overtime 10, bisa lah 100. Waktu saya ketemu sama satu perusahaan bilang, kita bikin dong 100 buat saya, bisa nggak? Nggak bisa. Lepas momentum itu. Tapi kalau kita bilang, bisa Pak. Tapi kondisi saya gini, saya cuma bisa bikin 30, karena mesin saya 1. Nah, kalau mesin saya ada 3, saya bisa bikin itu. 100 itu. Caranya gini. Nah, kan kita coba lihat, siapa punya teman mesin yang sama kan gitu kan. Kita nih ada project nih bro, atau kalau enggak Bapak DP lah, saya beli mesin 1 kan, untung kita jadi mesin nggak masalah kan. Nah gitu loh, kita harus siap di setiap momentum. Nah kemudian yang kedua, kita nggak boleh deny itu, kita nggak boleh nggak mungkin. Nah gitu loh. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena dulu saya ngalamin tuh. Nggak mungkin lah, ada orang mau pesan banyak, nggak mungkin. Saya ceritain 2 hal ya tentang Rosada Dolos yang sebenarnya membuat saya akhirnya selalu berusaha menyiapkan diri untuk segala situasi yang kita akan hadapi. Yang pertama itu di Jakarta itu ada satu retail Prancis, saya lupa namanya, karena itu udah cukup lama ya. Ada satu retail Prancis ya, dia ketemu sama kita itu. Nanti kalau namanya ingat saya coba lagi, saya coba info ke Bapak ya. Dan itu big retail itu. Dan dia cuma ada satu di SCBD. Ya, kita ketemu sama dia. Dia minta bikin barang sama kita nggak bisa. Dan itu akhirnya kita gagal sama dia. Kemudian yang kedua adalah waktu saya pameran di IFEC di Kemayoran di Jakarta. Saya ketemu sama satu orang dari IKEA. Jadi kalau pameran itu siang ya. Habis itu biasanya kalau kita ketemu buyer itu, kita kan jam 5 udah tutup ya. Biasa malam-malam kita sama dia nongkrong untuk bicara lebih panjang itu. Nah dia ajak kita nongkrong, saya sama istri saya. Ya. Habis itu saya sebenarnya itu ini dulu ya. Saya tuh udah bohong itu. Kamu bisa produksi berapa? Saya bilang bisa 70, padahal bisa 30. Oke. Nah, habis itu dia datang, kita malam bicara ya. Pas malam bicara, dia bilang sama saya, sorry, kamu 7K, saya 70 ya. Dia 7 kiatnya 7.000 ya. Dan kita kaget, 7.000 kita nggak bisa. Dia bilang, loh, kita punya toko seluruh dunia loh, dan ini kisah nyata sama IKEA itu. Dan dia tinggalin kita di meja makan. Saya sama istri saya itu sampai diem. Dia kira menurut dia kita udah buang waktunya dia. Karena kan kalau pameran itu kan ada kartu nama tuh. Dia catat-catat di sana. Nah, besok dia tanya, kuantitas produksi berapa? Saya tulis 70, dia pikir 7K ya. 7.000, dia mau bicara. Ya udah. Semenjak itu lepas. Kenapa? Karena kita nggak siap. Kalau waktu itu, walaupun nggak siap, kita bisa bilang, oke, Pak, begini. Nah, saya itu himpunan pengusaha mebel loh. Kalau memang Bapak bisa turunin order 7.000, kita bisa kerjaan sama-sama. Saya yang tanggung jawab secara quality. Kan dia nggak akan peduli kan. Yang penting barang itu ada, harga itu cocok kan gitu kan. Dan itu lepas. Gitu saja. Jadi itulah yang memang kita untuk memulai itu yang sulit, karena menurut kita buang-buang waktu dan kita banyak menyangka, nggak mungkin lah, bikin gini nggak mungkin berhasil lah, bikin gitu nggak mungkin berhasil lah, kan gitu. Karena kalau itu
sama siapa, misal Facebook, sama kayak Zoom nih, yang punya Zoom nih, misalnya kita pakai, ya kan? Dia kan udah menyiapkan diri berarti kan? Nah, momentumnya apa pandemi ini? Iya kan? Maka itu langsung tiba-tiba kayaknya naik kan? Momentumnya pandemi ini. Waktu pandemi ini ada, dia siap. 10 orang siap, 100 orang siap, 1000 orang siap. 10.000 orang, oke, maksimal, Pak. Kayak segini, kan gitu kan? Orang nggak bisa kumpul, masanya 10.000 orang, dia mau bicara, mau nggak mau bayar, kan? Kan gitu. Itu kalau yang momentum. Tapi kalau masalah deny, ya kita lihat siapa banyak. Ini misalnya Facebook. Siapa yang pikir? Dia bikin, tanpa dia bikin konten, dia jadi perusahaan konten. Kan gitu logikanya, kan? Yang ngupload foto kita, yang bikin story-nya kita, yang ini kita, kan gitu kan? Sebenarnya kan di servernya dia, poinnya gitu aja kan? Semua kita taruh di dia, habis itu udah selesai, kita bayar lagi untuk promosinya. Kan gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau dari awal itu dibicarakan, orang itu misalnya belum ada, atau ide itu belum ada, pasti orang nggak percaya. Alah, nggak mungkin lah ada orang mau. Kita siapin server, habis itu dia bikin konten sendiri, foto sendiri, habis itu kemudian dia upload sendiri, habis itu dia mau bayar ke kita, kan belum tentu mau. Nah gitu loh maksud saya. Mungkin itu contoh yang besar, tapi di contoh yang kecil itu banyak yang sebenarnya hal-hal kecil yang kita bisa lihat dari company besar itu. Kita harus punya satu keyakinan, yang penting kita senang yang kita kerjakan, dan kita akan ngerjain itu dengan senang hati lah. Jadi jangan bisnis itu, saya baca itu, saya dengar itu Khairul Tanjung ya, bilang jangan start bisnis untuk cari uang. Jangan start bisnis, walaupun kita perlu. Karena uang akan datang waktu bisnis kita jalan. Jadi jangan, wah ini kalau pakai gini uangnya segini, bikin gitu uangnya segitu, itu udah salah itu. Karena semakin kita menekan, kita punya perasaan ya untuk tidak bisa, maksudnya gini, kalau kita terlalu money oriented atau profit oriented, nanti hasilnya itu beda gitu loh. Hasilnya beda. Kita bikin aja, biar orang tahu. Habis itu kita senang ngelakuin itu. Habis itu kita bikin itu dengan sungguh-sungguh. Pasti ada pasarnya. Nah, pasarnya datang di saat ada permintaan, ada market, ada buyer, nah itu momentum. Kita siap. Waktu kita siap, kita cepat bisa eksekusi itu, kemudian tiba-tiba, karena hitungannya bukan matematika itu, Pak Mulia, bukan matematika. Bukan kita mau kaya itu kumpulin satu, besok dua, satu, kan enggak gitu kan? Iya. Iya tuh. Iya kan? Yang punya Zoom itu kan tiba-tiba langsung, dum. Iya kan? Kayak gitu. Nah selama ini, saya nggak tahu ya, karena saya orang cukup awam ya, saya juga nggak paham itu, apa itu Zoom? Kenapa kita harus gitu? Kan kita kumpulin aja, kita punya staff, kita kumpulin, kita punya teman, kalau kita mau bicara kan, ngapain kita harus nggak bisa ketemu kan? Ya, dia kan percaya, pasti suatu saat harus ada satu program yang bisa membuat orang nggak ketemu, tapi bisa berdiskusi kan gitu. Dulu pasarnya kan paling kita harus berani, yang kedua kita harus berhitung, yang ketiga kita harus selalu lihat peluang. Jadi berani, berhitung, sama lihat peluang. Jadi jangan berani saja tapi nggak berhitung, atau berhitung aja cuman nggak dikerjain, atau kita ngerjain dan kita udah berhitung cuma kita nggak lihat peluang, kita pasang kacamata kuda. Nggak bisa begitu, karena banyak bisnis tuh faktor kali contohnya, dimana ya kamu bikin satu rugi lah, bikin dua ya untung. Mulai berpikir ini harus cari teman yang sedang bikin satu visi, satu misi, satu keinginan. Yuk kita bikin yuk, satu keinginan, baru jalan. Satu bisa sendiri di mana kita harus bikin satu misi, satu ya. Nah kan gitu logikanya.
Kalau kita nggak pakai perhitungan, bikin satu stop di sana. Nah, gitu misalnya. Harus berani perlu, habis itu berhitung perlu, dan kita harus lihat semua peluang. Dulu usaha garment, waduh, bayarnya udah nggak ambil lagi. Wah, sekarang bikin masker, wah lebih banyak untungnya. Bahannya kecil-kecil gitu kan. Nah, itu kan dia kan berarti kan lihat peluang kan. Oh iya, wah bikin masker deh. Nah, gitu contohnya. Yang saya lihat dari sekeliling yang mereka yang survive ya. Jadi kita nggak bisa tanya, wah bisnis pakaian lagi lesu ya bro, orang dia lagi panen sekarang bisnis masker gitu loh, gitu kurang lebih. Iya. Ya jadi pesan dari Pak Martinus buat teman-teman nih yang nonton video ini, jadi untuk memulai bisnis keberanian aja itu nggak cukup ya. Jadi kita butuh pengetahuannya, terus kita juga butuh perhitungan, kalkulasinya seperti apa, dan juga perencanaan yang tepat gitu. Jadi jangan cuma sekedar modal nekat aja gitu. Karena kalau cuma modal nekat aja ya kemungkinan matinya tuh tinggi gitu ya. Karena kita nggak tahu ilmunya gitu. Jadi ya sebaiknya kita perlu bekali diri juga dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dan juga perhitungan yang matang. Jadi kemungkinan berhasilnya akan jauh lebih besar meskipun situasi lagi seperti sekarang, seperti itu. Ya. Makanya orientasinya harus apa yang kita suka. Ya, karena kalau kita suka, kalau kita suka atau kita cintai, kita akan explore tuh. Contoh, wah kita mau beli motor nih. Wah, setiap hari kita buka motor ini, motor itu kan gitu kan. Iya, karena itu desire-nya kita tinggi kan. Jangan yang kita kejar, wah uangnya aja itu paling bahaya tuh. Iya. Itu teorinya bisnis ikut-ikutan itu tuh. Wah, semua lagi pada buka bakso, kita buka bakso. Wah, semua buka es campur, kita buka es campur kan gitu kan. Karena ikut-ikutan tuh. Karena kita pikir, wah kalau banyak yang jual bakso pasti rame nih bakso nih. Nggak bisa gitu. Kalau bisa sih jangan begitu. Iya. Ya jadi kita juga harus senang dengan apa yang kita lakukan ya, karena kan bisnis itu nggak selalu mulus ya, artinya kan pasti akan ada masalah, akan ada tantangan pada saat kita menjalaninya. Nah makanya pada saat kita sudah happy, kita enjoy menjalaninya, maka tentu saja masalah-masalah dan tantangan yang kita hadapi juga akan mudah kita atasi. Seperti itu ya, Pak Martinus ya. Betul. Ya. Betul. Oke, Pak Martinus nih terakhir Pak Martinus. Mungkin bagi teman-teman nih yang nonton video ini mungkin tertarik gitu untuk melakukan pemesanan, mungkin tertarik untuk tahu lebih jauh mengenai rumah boneka, pengen beli atau mungkin pengen jualin lagi. Nah itu gimana caranya Pak Martinus? Mungkin ada kontak yang bisa mereka hubungi atau mungkin mereka bisa lihat-lihat di websitenya. Oke silakan Pak Martinus. Kalau kita di showroomnya sekarang di Jalan Raya Kerobokan di Banjartama nomor 78. Itu kalau dari Sunset Road itu mentok itu ada Hotel Trans, tinggal belok kanan sekitar 200 meter lah. Nanti di sana ada tuh showroomnya. Kalau websitenya kita Rosada Dollhouse, L-nya 2 ya, rosadadollhouse.co.id. Kalau IG sama sosial media itu Rosada Dollhouse. Dan juga kalau ini yang juga baru saya pelajari, mungkin nanti saya banyak ini nih berguru dulu sama Pak Mulyantara nih. Kalau misalnya untuk reseller dan lain-lain, karena itu saya lihat kalau dunia online-nya itu kan reseller, kalau offline kan dia buka cabang kan. Nah, jadi mungkin itu juga sangat memungkinkan ke depannya kita maunya seperti itu. Nah, tinggal ya, dan kita sebenarnya company yang open ya, dalam artian bekerja sama atau apa dengan pihak lain, company lain, dengan perorangan dan lain-lain, kita sangat open ya, karena itu saya rasa bisa jadi kolaborasi yang bagus. Jadi kalau teman-teman ada yang wah ada masukan atau ada apa, please ini bisa kontak kita, atau ada saya bisa bantu bagian sini, atau kita bisa kolaborasi di bidang ini, please. Karena kita happy lah untuk hal-hal seperti itu. Makasih banyak Pak Mulyantara.
Oke, jadi teman-teman yang pengen tertarik, misalkan pengen beli rumah boneka, terus misalkan pengen bantu misalkan jualin juga, nah nanti bisa langsung aja kontak di websitenya, mungkin ya di sana udah ada kontaknya juga Pak Martinus ya, udah ada kontak Udah, ya. Ya. Nanti saya taruh juga untuk link websitenya ya, di video ya. Nanti buat teman-teman yang tertarik silakan langsung kontak aja di nomor di dalam website itu dan bisa untuk dapatkan infonya bisa langsung hubungi nomor itu gitu ya. Oke, sekian dulu. Nanti boleh juga kalau nomornya nanti kita boleh juga kalau nomor kita share di sana nanti please. Iya kan? Oh iya, bisa. Nanti nomornya dimasukin juga. Ya, oke, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini dengan ownernya Rosada Dollhouse. Terima kasih nih Pak Martinus sudah menyempatkan waktu buat hadir ya di meeting kita kali ini. Mudah-mudahan nih bermanfaat nih buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman pebisnis yang baru mulai bisnis. Kita pengen mencari sebuah peluang mungkin ya, siapa tahu di Rosada Dollhouse ini bisa dapatkan peluang, siapa tahu bisa bantu jualin juga misalkan di daerah mereka ataupun mungkin luar kota seperti itu. Ya. Oke, Pak Martinus, terima kasih ya udah. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak Pak Mulyantara. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini saya tutup ya Pak ya. Ya, silakan. Oke.